Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Ya, puji Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang batin sehat di tengah tantangan. Ya, batin kehidupan ego, ya, emosi kita, ya, di tengah tantangan kita perlu punya batin yang sehat. Dan hari ini kita bicara tentang menang atas depresi. Nah, selama hidup ini akan selalu ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita bicara tentang problem masalah, itu tandanya kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak punya masalah. Ya. Setiap kali di dalam kehidupan keluarga, di hadap kehidupan pekerjaan, di hadap kehidupan yang lain, dunia usaha dan macam-macam, tetap aja ada tekanan-tekanan. Dan itu bisa menjadi pemicu di dalam kehidupan kita, stres. Dan stres itu memang sebenarnya tidak harus jadi jelek, karena stres itu juga bisa memicu menjadi sebuah hal yang positif buat kita. Ada orang-orang yang memang tidak mampu menanganinya, jadi mereka putus asa menghadapi stres yang ada. Karena apa? Di dalam kehidupan kita seperti tadi saya ngomong bahwa setiap kondisi yang ada, ya baik pekerjaan, keluarga dan semuanya ada aja masalah yang ada. Ada orang-orang yang karena tuntutan pekerjaan akhirnya mereka merasa tidak mampu, tekanannya begitu berat, ya. Bahkan ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, ya, keluarga, kondisi yang ada dulunya baik-baik, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ditinggalkan orang yang dikasihinya, suami meninggal, istri meninggal, padahal dianggapnya itu adalah penopang keluarga yang utama sehingga bingung apa yang dilakukan. Mungkin juga terjadi perceraian, ya, masalah-masalah yang lain. Ya. Mungkin ada masalah kesehatan juga, menimbulkan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Bahkan masalah rohani juga bisa menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, stres yang berkepanjangan, tekanan-tekanan yang berkepanjangan menjadi frustrasi kita, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melepaskannya, tidak bisa mengatasinya, tidak bisa menyelesaikannya. Dan kemudian yang stres yang berkepanjangan inilah yang disebut sebagai depresi, ya. Gangguan emosi yang bisa dialami siapapun. Orang percaya, orang tidak percaya, orang rohani, tidak rohani, ya, kaya, miskin, besar, muda, bisa aja mengalami hal ini. Ya. Ada berapa hal yang menjadi tanda-tanda, ya, kira-kira seperti ini, ya. Ada perasaan sedih yang terus-menerus, ada perasaan rendah diri, tidak berharga, tidak berdaya, kehilangan energi, rasanya tenaganya lemah, tidak punya tenaga, ya, nafsu makannya berubah, gangguan tidur, bisa tidurnya panjang ataupun mungkin tidurnya sedikit karena dengan kecemasan, khawatir, konsentrasinya menurun, ya, rasa tidak tenang, merasa tidak berguna, ingin bunuh diri, ya, pikirannya ingin menyakiti dirinya sendiri, ya, dan macam-macam. Ada yang mengeluh sakit ini, sakit itu, tapi sebenarnya ada sakit yang nyata begitu, ya, tetapi karena emosinya terganggu menjadi sebuah hal yang menyebabkan dia merasa nyeri, sakit. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang tidak mandi dan macam-macam. Itu yang terjadi di sekitar kita. Nah, saya membawa kita kepada sebuah contoh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan Ayub, ya. Ayub adalah orang yang kaya. Punya 500 pasang lembu, 500 keledai betina, 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Ayub orang yang saleh, takut Tuhan, mencintai Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi di dalam kehidupannya dia mengalami peristiwa yang berat. Ya. Satu ketika ternaknya ada di padang, ya, dikatakan 500 pasang lembu, 500 keledai betinanya dirampok oleh orang-orang Sheba. Kemudian tiba-tiba ketika orang itu sedang melapor, orang yang lain masuk lagi. Sementara laporan diberikan, dikatakan 7.000 kambing dombanya tersambar api dari langit dan habis.
Sementara dilaporkan, tiba-tiba ada yang datang lagi. Dia berkata, hanya aku yang hidup. Dan dikatakan 3.000 untamu diambil. Orang Kasdim dirampok. Sementara lagi dikatakan, lagi dilaporkan, tiba-tiba ada seorang lagi budak yang datang. Dan dia berkata, anakmu mati ketimpa rumah karena ada angin ribut yang besar. Menurut saya ini sebuah stres yang luar biasa, Bapak Saudara. Kehilangan, ya, kehilangan yang luar biasa, kekayaannya diambil, ya, anaknya mati. Sebuah stres yang menekan Ayub. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Perkataannya luar biasa. Dia berkata demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya dengan telanjang. Aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa ya. Seorang yang beriman, takut Tuhan, jujur, menghindari kejahatan, kata-katanya positif. Ya, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, kehilangan harta sedemikian rupa banyaknya, kehilangan keturunan, tidak banyak orang yang bisa menanggungnya, Bapak Saudara. Saya ketemu dengan orang yang ditipu, seseorang kehilangan ratusan juta. Ya, padahal dia punya aset yang banyak, punya aset yang besar. Tapi karena ketipu itu dia berpikir dan terus memikirkan stres yang terus berkelanjutan dan akhirnya dia menderita sakit dan kemudian meninggal. Ya. Ada orang yang punya keturunan tiba-tiba dipanggil Tuhan, dia merasa kenapa Tuhan? Itu tidak gampang Bapak Saudara. Tapi Ayub kita lihat dia berkata semua asalnya daripada Tuhan. Ya. Dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut, tidak layak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu yang dikatakan oleh Ayub. Tapi kemudian hal ini tidak selesai sampai sini. Ya, iblis datang lagi. Dan Allah berkata, engkau dari mana? Dan iblis berkata, aku lagi keliling-keliling. Dan Allah berkata, kamu lihat enggak si Ayub itu? Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menghindari kejahatan. Ya, engkau sudah mendorong aku untuk tidak memberkati dia. Tapi lihat, dia masih jujur, takut akan Tuhan. Tetapi iblis tetap menginginkan hal yang lain. Pada akhirnya, yang diambil adalah kesehatan dia. Dia sakit dari kepala sampai kaki, dikatakan ada bara, sakit yang luar biasa buat dia, harus digaruk, gatal sedemikian rupa. Dia kehilangan support istrinya. Istrinya berkata, masihkah kamu menyembah Allahmu? Kutukilah dia. Support dari istri hilang. Dan kemudian kenalan-kenalannya juga pergi. Tapi sekali lagi, Ayub orang yang luar biasa. Firman Tuhan menunjukkan demikian. Bahwa dia menegur istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya berdoa ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun kondisi yang ada, kita tetap bisa berkata, Allah itu baik. Tapi cerita ini tidak berhenti sampai sini juga Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, ya, aku mau terima ini semuanya. Ya, terima yang baik juga terima yang buruk. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tapi manusia tetap punya daya tahannya. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara nanti bisa melanjutkan pembacaan. Di ayat pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Kita bisa menemukan hal ini.
akhirnya dia merasa tidak kuat, stresnya berkepanjangan. Sakitnya itu panjang Bapak Saudara. Ada seorang temannya, ya asalnya dari Shua, ya dia jauh dari tempatnya si Ayub. Tentunya perjalanannya membutuhkan waktu yang panjang. Waktu itu belum ada WA, ya, belum ada informasi secepat sekarang. Dan Ayub berkata kepada Tuhan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Betapa hatinya, emosinya terganggu sehingga dia merasa putus asa. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Dia minta sama Tuhan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Putus asa Bapak Saudara. Ya, tekanan di dalam kehidupan kita. Mungkin satu waktu kita kuat, Allah baik. Apapun yang terjadi, aku tetap kuat. Karena Allah ada bersama dengan aku. Allah itu tempat perlindunganku. Tapi ternyata ada waktunya kita mungkin seperti Ayub ini. Dia berkata, aku kuat. Tapi kemudian dia lemah, dia berkata, aku sebaiknya tidak lahir. Aku harusnya binasa saja waktu keluar dari kandungan. Aku minta Tuhan, kiranya Engkau berkenan meremukkan aku, melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Aduh, doa yang menunjukkan bagaimana dia di dalam tekanan yang berat. Tekanan yang tidak ada jalan keluarnya menyebabkan seseorang menjadi depresi. Ya, dalam jangka panjang seseorang mungkin dia tidak mampu menahan apa yang ada. Harta hilang, anak meninggal, kesehatannya terganggu, istrinya tidak mensupport dia. Ya, teman-temannya lari semua menjauh dari dia. Tapi kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena memang kehidupan tidak pernah berjalan dengan mulus. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Tapi satu hal yang kita bisa percaya, bahwa Tuhan ada buat kita semua, amin. Dan mari kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Satu hal yang saya renungkan, baiklah kita terus memiliki pengharapan yang benar. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, tidak ada yang lain. Ya, kekayaan kita yang kita kumpulkan sekian lama bisa hilang. Dokter yang mungkin bisa menolong kita mengatasi stres terbatas. Ya. Orang yang depresi itu seolah-olah tidak punya pengharapan lagi. Kalau kita masih punya semangat, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Nah, ketika kita mengalami hal ini, mari kita memiliki pengharapan yang benar. Ada sebuah kejadian di mana Yerusalem dihancurkan. Dan Yeremia menuliskan di dalam kitab Ratapan berkata demikian. Ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini dikatakan oleh Yeremia yang dekat sama Tuhan, yang kenal sama Tuhan. Dia merasa tertekan hidupnya, Yerusalem dihancurkan. Dia tidak melihat kemegahan daripada bait Allah, semuanya dihancurkan. Dia merasa tertekan di dalam dirinya. Tetapi apa yang dia katakan, ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Biarlah itu yang jadi pengharapan kita. Apapun yang kita alami, memang kondisi manusia seperti tadi saya katakan tetap aja ada masalah-masalah yang ada.
tetapi biarlah kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Besar kemuliaannya, besar anugerahnya buat kita. Seorang yang bernama Spurgeon, ya, orang yang dipakai Tuhan, ya, yang sering kali mengadakan KKR kesembuhan ilahi dan orang yang dipakai Tuhan, dia berkata demikian, saya tidak menemukan hal yang lain lagi sebagai obat untuk depresi. Ya, selain apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Dan berusaha untuk menyadari kekuatan dari darah Yesus yang berbicara damai. Karyanya di atas kayu salib membuktikan kasih-Nya untuk menghapus pelanggaran-pelanggaranku. Dia punya satu keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong dia. Saya berdoa inilah yang jadi doa kita dan keyakinan kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bahkan engkau dan saya tidak bisa berharap kepada hamba Tuhan, Bapak Saudara. Tidak bisa. Hanya Tuhan saja. Satu kali ada orang yang menelpon hamba Tuhan untuk datang ke apartemennya. Ia baru keluar dari rumah sakit. Dia memiliki masalah pemulihan. Kemudian dia kehilangan kontak istri dan anaknya karena perceraian. Di apartemennya tersedia banyak foto-foto anaknya dari kecil sampai remaja. Tetapi hari itu dia kehilangan pengharapan karena sakitnya, karena kehilangan istri dan anaknya. Hamba Tuhan datang mendoakan, tapi seminggu kemudian dia bunuh diri. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan? Berharaplah pada Tuhan. Di akhir cerita Ayub kita bisa lihat, ya, Allah tidak marah terhadap luapan hatinya. Dia jengkel, dia kepingin mati, dia menganggap Tuhan dengan cara pikir yang lain. Tapi, ya, Tuhan mengasihi dia, Tuhan akhirnya memulihkan dia. Oleh karena itu teruslah kita berharap sama Tuhan. Saat ini apa yang sedang kita doakan? Kesehatan kita kah? Berharaplah sama Tuhan. Ya, pernikahan kita, berharaplah sama Tuhan. Usaha kita, berharaplah sama Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Sebuah lagu yang menguatkan kita, dia berkata, Allah mengerti. Mari kita nyanyikan. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Yang percaya katakan amin. Ya, Allah peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Resesi tahun depan mungkin sebagian orang takut, cemas. Tapi kita punya Allah sebagai pengharapan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah saja pengharapan kita. Oleh karena itu miliki pikiran
yang selalu berharap pada Tuhan. Yang kedua bicara tentang mari kita memiliki pikiran yang benar. Ya. Depresi itu asalnya daripada hati. Dapat pikiran, perasaan, kehendak kita. Medan pertempuran kita yang selalu menjadi pemikiran kita ini. Peperangan adalah di dalam pikiran kita. Pikiran itu yang mempengaruhi perasaan kita. Ya, kita merasa sakit hati, kecewa karena pikiran kita. Kita merasa sukacita, damai sejahtera karena pikiran kita. Itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi kehendak kita. Ya, ada perasaan sedih, rendah diri, tidak berharga, tidak berdaya atau kurang harapan. Asalnya dari mana? Pikiran kita. Ya, berpikir negatif, mengkritik, pesimis, putus asa, ingin bunuh diri. Asalnya dari mana? Pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki pikiran yang benar. Firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Mari kita mengalihkan fokus kita bukan lagi hanya kepada masalah, tetapi mari kita mengalihkan pikiran kita kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran dan di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ya, menolong kita untuk mengalihkan pikiran kita daripada masalah yang kita alami dari waktu ke waktu. Orang-orang yang tidak kuat, ya, ada dua hal yang dilakukan. Kalau dia punya kepribadian yang keras, dia akan mungkin membunuh orang, akan berkata-kata kasar. Dia melakukan segala tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Dan akhirnya ketika dia ditanyai dan dia mungkin kemudian menyesal, mengapa aku melakukan hal ini. Ada ayah dengan marah sedemikian rupa karena merasa tidak dihargai. Dia membunuh istri, dia membunuh anaknya. Kemudian ditanyai, mengapa engkau lakukan hal itu? Dan kemudian dia berkata, ya aku khilaf, aku minta maaf, aku menyesal. Tapi sudah terjadi dan penyesalan tidak ada artinya. Sedangkan orang yang memiliki kepribadian yang lemah, apa yang dilakukan? Biasanya dia menyendiri di kamar, dia ada di sana memikirkan kehidupannya, dia menangis, ya, dia merasa rendah diri, tidak berharga, bahkan kemudian mungkin melakukan bunuh diri karena memang dia merasa tekanannya sedemikian rupa. Tapi mari kita memiliki pikiran yang benar. Firman Tuhan mengajari kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apakah tidak ada orang yang pernah bangkrut selain Anda? Ada. Apakah ada orang yang tidak pernah mengalami masalah di dalam keluarganya? Ada, banyak orang mengalami hal yang sama. Apakah tidak ada orang yang mengalami sakit yang terus berulang dan belum sembuh sampai sekarang? Ada. Ya, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia karena ada orang yang mengalami hal yang sama, bukan hanya kita saja, tetapi orang lain juga mengalami hal yang sama. Tetapi ingatlah, kita punya Tuhan yang luar biasa, dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini pikiran kita harus kita tanamkan bahwa Allah itu setia. Dia memegang janjinya. Engkau tidak dibiarkan dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biarlah perkataan firman ini yang memenuhi hidup kita. Amin Bapak Saudara. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Supaya isi pikiran kita adalah pikiran Kristus, perkataan Kristus. Karena kalau kita hanya memperhatikan apa yang di luar sana, berita, cerita yang ada di luar sana, seringkali tidak membuat kita kuat, tetapi membuat kita lemah. Tetapi ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita mempercayai firman Tuhan. Dan itu akan menolong kita untuk lepas daripada tekanan, lepas daripada depresi yang ada. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Allah setia, tidak membiarkan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita
dapat menanggungnya. Isi dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan hanya memikirkan masalah, ya masalah harus dicari jalan keluarnya. Tetapi biarlah engkau memikirkan hal-hal yang baik, apa yang Tuhan lakukan, datang sama Tuhan, dan biarlah kelepasan daripada Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang telah kamu pelajari, firman Tuhan yang kita sudah baca, firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita pahami, ya, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, lakukanlah firman Tuhan. Kekhawatiran melanda kita, firman Tuhan berkata, Tuhan peliharakan engkau lebih daripada burung pipit yang ada. Cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati, akan menolong kita melimpahkan berkat-Nya. Ketika kelemahan melanda kehidupan kita, ya, dan kita bisa berkata, aku dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Ya, ada segala banyak hal. Firman Tuhanlah yang menolong kita memiliki pikiran yang benar. Ya. Ada banyak hal yang melanda, tetapi saya percaya ketika kita memahami firman Tuhan itu dituliskan supaya kita memiliki pengharapan, tekun, dan di dalam penghiburan daripada Roh Kudus itu menolong kita untuk lepas daripada tekanan depresi yang ada. Ditinggalkan suami istri yang kita kasih, bisa saja sedih. Tapi bangkitkan dirimu. Ya, firman Tuhan berkata engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Selama ini kita mungkin dilayani oleh suami kita, atau suami jadi pegangan kita, atau istri sebaliknya. Ya, dia adalah orang yang satu-satunya yang dekat dengan suami. Ya, bisa terjadi membuat tekanan, depresi. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan ada, kita bisa bangkit berdiri, menjadi orang yang mandiri, lakukan sesuatu, tidak menutup diri. Hilang pekerjaan bisa terjadi. Ada banyak hal yang terjadi. Belum dapat kerjaan lagi, jangan mengurung diri. Ya, Tuhan menolong kita memberikan jalan keluar. Cari pekerjaan, jangan putus asa, kerjakan. Kita perlu lihat dari sudut pandang Allah, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya lihat dari sudut pandang kita saja. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Ada seorang penulis terkenal, dia menuliskan, tahun lalu saya harus operasi untuk mengeluarkan batu empedu dan terbaring cukup lama di ranjang. Dia sedih, dia menuliskan itu. Di tahun yang lalu saya berusia 60 tahun dan saya harus memasuki usia pensiun, keluar dari pekerjaan yang saya sukai, meninggalkan pekerjaan yang saya tekuni berapa puluh tahun. Ya. Tahun yang sama saya ditinggalkan ayah tercinta. Anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel besar, puncak kesialan. Sungguh hidup ini saya mengalami tahun yang buruk. Tapi ketika dia kemudian merenung, dia tertidur di sana, istrinya melihat catatan yang ada. Dan istrinya kemudian menuliskan hal yang lain. Tahun lalu saya berhasil operasi empedu yang sudah bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Di tahun yang sama saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Meskipun saya sudah bekerja puluhan tahun di sana untuk menghidupi keluarga, tapi sekarang saya punya waktu banyak untuk melakukan hobi saya. Ayah saya meninggal di usia 95 tahun, meninggal di dalam damai dan bahagia. Pada tahun yang sama Allah melindungi anak saya dari kecelakaan, ya biayanya besar, tapi anak saya selamat. Dia berkata mengakhiri tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan.
yang kami lalui dengan rasa takjub dan syukur. Cara pandangnya berbeda. Ya. Mungkin yang satu berkata, aduh kok begini ya. Tapi dari cara pandang Tuhan, kita bisa melihat bahwa Allah memperhatikan kita. Ya. Ketika kita merasa sendiri, kita harus punya pikiran bahwa ketika kita tidak punya sandaran lagi, kita bisa berpikir bahwa saatnya aku untuk hidup mandiri. Tuhan ada bersama dengan aku. Ya. Kalau saat ini merasa tertekan, tidak ada orang yang menghibur engkau. Engkau berkata, bangkitlah jiwaku, bangkit. Karena engkau masih punya Tuhan. Kita harus punya pikirannya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bisa Bapak Saudara? Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Nyanyi mari sama-sama. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yang percaya katakan amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Anda percaya Tuhan setia? Haleluya. Haleluya. Yang pertama adalah biarlah kita memiliki pengharapan yang benar. Yang kedua adalah miliki pikiran yang benar. Dan yang ketiga, miliki komunitas yang benar. Miliki komunitas yang benar. Ayat dari Ayub, dia berkata, ketika sahabatnya Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Yang lain menghindar, istrinya lari, ya, teman-temannya yang lain lari, ya. Istrinya berkata, kutuki Tuhan, tidak ada support lagi. Tapi teman-teman yang baik ya datang menghibur Ayub di tengah-tengah kondisi yang ada. Ya. Penderitaan yang dialami Ayub seperti tadi saya katakan cukup panjang, cukup lama, tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tapi kalau Bapak Saudara membaca yang namanya Bildad orang Suah, itu perjalanan menuju ke tempat Ayub cukup panjang, cukup jauh. Tentunya penyakit yang dialami adalah penyakit yang cukup lama. Ya. Nah, Bapak Saudara perlu ketahui ya, kalau seorang terkena serangan, stres dan akhirnya depresi, mengurung diri, yang merasa dia tidak berharga, ya biasanya dia menganggap dirinya yang paling menderita. Ya. Dia merasa semuanya dialami dia, tidak ada seorang pun yang bisa menolong, dia paling menderita. Nah kita, orang-orang yang kuat, Bapak Saudara, ya, mari kita menyadari dan jangan menganggap ringan masalah orang tersebut. Mereka harus ditolong. Misalnya seperti saya umpamakan seorang anak kecil, suka main kelereng. Ya, ketika dia main kelereng dan tiba-tiba kelerengnya diambil oleh orang lain, maka dia nangis, dia akan berontak, dia berkata kepada papa, "Pak, kelerengku diambil." Tapi papanya berkata bagian, ambil, kasih aja enggak apa-apa, nanti papa beliin lagi satu kotak yang banyak. Persoalannya beres ya. Tapi buat anak itu persoalannya besar, kelerengnya diambil. Papanya berkata enggak apa-apa, itu persoalan kecil buat papa. Papa punya uang, kasih. Kamu beli lagi, beli yang banyak. Ya. Orang yang putus cinta, dia akan merasa, aduh berat hidup ini. Ya, kok saya ditinggalkan? Yang lain bisa berkata, oh masih banyak di sana. Tapi ketika mengalami patah hati itu, rasanya dunia itu runtuh. Ya, orang yang sudah menikah akan berkata, enggak apa-apa.
cari lagi ya. Banyak cowok, banyak cewek di luar sana, enggak apa-apa. Karena apa? Dia sudah mengalami, dulu mungkin putus cinta berapa kali, tapi sekarang sudah mengalami dan lewat masalah itu. Ya, jadi ketika kita menemukan orang-orang seperti ini, mereka merasa lemah, merasa rendah diri, mereka merasa orang yang paling menderita. Nah, teman-teman keluarga yang ada perlu menyadari, ya masalah buat mereka itu memang berat. Oleh karena itu kita yang kuat harus datang menolong. Ya, orang-orang yang merasa di dalam tekanan, orang-orang yang merasa ada di dalam depresi, engkau perlu teman-teman yang baik seperti yang terjadi ini. Elifas, ya. Datang, ya Bildad datang, Sofar menemui si Ayub yang sedang menderita, kehilangan segala sesuatunya, kehilangan kekayaan, kehilangan keluarganya, kehilangan kesehatannya. Tetapi teman-teman yang baik dia datang untuk menguatkan dan firman Tuhan menolong kita untuk memahami. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau ada orang-orang di sekitar kita seperti ini, datanglah berdoa untuk mereka, datanglah untuk menasihati mereka, datanglah untuk menguatkan iman mereka, datanglah biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, kalau kita dalam kondisi yang ada, mari kita terus ya jalin hubungan dengan orang-orang yang menguatkan kita. Kita perlu menjadi teman orang-orang yang seperti ini. Meskipun Ayub jengkel dengan teman-temannya, sebuah bagian firman Tuhan berkata, ya dia berkata, aku ini sudah dengar semua apa yang pernah engkau nasihatkan. Hal seperti ini telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua, dia berkata demikian. Karena dia dihibur, tetapi lihatlah, teman-temannya tetap ada bersama dengan dia. Ayub dikuatkan, temannya mengurangi penderitaan emosinya. Orang-orang percaya, ya, miliki teman seiman. Hiduplah di dalam komsel, ya. Hiduplah dengan sesama orang-orang yang rohani untuk saling menjaga, saling menguatkan. Teman yang salah akan membawa nasihat yang salah, teman yang baik akan memberikan nasihat yang baik. Miliki teman yang baik. Ya, pergaulan yang buruk membuat kebaikan yang baik akan terpengaruh dan akhirnya kita bisa mengikuti hal yang jelek. Jika kita mengalami hal seperti ini, ya bicara kepada teman-teman yang kita bisa percayai, kepada hamba-hamba Tuhan. Engkau perlu pertolongan. Ya. Ada seorang pasangan muda, suami istri, punya 2 anak. Anaknya masih kecil. Ya. Setiap kali sang suami seringkali keluar kota, Salatiga, Semarang. Ya, tapi satu hari, ya, dia memang tidak naik bus, naik sepeda motor. Akhirnya di tengah perjalanan suaminya tertabrak dan akhirnya meninggal. Sang istrinya stres, putus asa. Karena apa? Pekerjaan suaminya, istrinya tidak pernah ikut. Tidak bisa menangani pekerjaan suaminya. Dan anak-anaknya masih kecil. Kalau tidak salah waktu itu masih 1 SD, yang 1 TK. Dia merasa, aduh Tuhan mengapa ini? Dia nangis, dia merasa sedih, kecewa. Dia merasa penghidupan dia, penopang dia suaminya tidak ada dan dia merasa putus asa. Tapi puji Tuhan dia ada hidup di dalam komsel. Dan teman-teman komselnya menguatkan terus, datang menguatkan, main bersama-sama, menasehati, menolong dia, mencarikan jalan keluar, menolong dia untuk mencarikan channel-channel yang baru dan semua yang ada, sehingga pada akhirnya istri ini bisa mandiri, ya dia bisa dikuatkan kembali, dia bisa menapaki kehidupan lagi, dia tidak mengambil keputusan yang salah. Puji Tuhan hari ini, dia punya usaha yang dulu dikerjakan oleh suaminya, dia bisa kembangkan dengan lebih besar lagi. Anak-anaknya sudah lulus kuliah. Ya, dia punya teman-teman yang baik. Ada di dalam komsel yang ada. Bapak Saudara yang belum ada di komsel, datang. Ya, engkau yang sudah lama, dulu pernah, sekarang enggak. Bentuk
karena kehidupan kita terus ada di dalam posisi kita menghadapi tantangan-tantangan yang kita tidak mengerti. Ya, kita perlu orang-orang yang saling menguatkan, orang-orang yang saling menasehati, orang-orang yang saling memperhatikan. Kita ada di tempat-tempat di mana kita memerlukan mereka bersama-sama. Jangan jadi orang yang mandiri, sendiri, dan tidak ada teman yang bisa menguatkan kita pada waktu-waktu tertentu. Ya, kita bisa saja melakukan dengan cara kita, tetapi ketika ada teman-teman, ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ayub, ya di dalam kondisi yang ada, dia tetap memiliki hubungan yang baik dan sehingga dia tetap kuat. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ya teman-teman Ayub memberikan nasihat-nasihat yang salah, tetapi Ayub dikuatkan dengan apa yang ada, pertemanan yang ada. Miliki teman-teman yang baik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, kalau saat ini kita ada dalam tekanan yang tidak berujung, merasakan depresi, tidak kuat menahan beban yang ada, mari datang sama Tuhan. Kalau saat ini kita kuat, puji Tuhan, tidak masalah. Engkau datang kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan di sana. Ya, miliki pengharapan yang benar, miliki pikiran yang benar, miliki komunitas yang benar. Pengharapan kita tidak usah menunggu kita ada tekanan menyerang kita, mendekat terus pada Tuhan di dalam ibadah kita, kecintaan kita sama Tuhan. Pikiran kita mari kita isi dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Komunitas yang ada, mari engkau terlibat di dalamnya. Dan biarlah kebenaran dan kasih setia Tuhan menolong kita untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik adanya buat hidup kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapanmu. Ada kesesakan, sabar, dan terus bertekun di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melebihi dari pikiran kita, perasaan kita, memenuhi hidup kita semua. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan biarlah kehadiran Tuhan selalu menguatkan kita.